Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan sholat jemaah dan sholat Jumat dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 26 cetakan Maktabatul Hidayah Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Faslun al-jama'atu 'ala adh-dhukuril ahraril muqimin al-balighina ghairil ma'dhurin fardhu kifayatin. Artinya sholat berjemaah bagi orang laki-laki, alat dzukuri bagi orang laki-laki, al-ahrar yang merdeka. Kalau dulu kan ada budak, sekarang nggak ada. Semua orang merdeka. Jadi intinya orang laki-laki. Al-muqiminah yang bertempat tinggal, bukan musafir, bukan orang yang dalam perjalanan, tapi orang yang mempunyai rumah atau bertempat tinggal. Al-baghliyinah yang sudah belek. Wairil ma'dzurina dan tidak ada udzur, tidak ada halangan yang diperbolehkan untuk tidak sholat berjemaah oleh syariat. Fardu kifayatin itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika ada salah satu atau sebagian yang mengerjakan, maka yang lain gugur. Namun bila tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka semuanya berdosa. Contoh lain fardu kifayah seperti sholat jenazah. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, kemudian tidak ada satupun orang yang mensolati, maka satu kampung, satu desa dosa semua. Namun bila sudah ada satu orang yang melakukan, maka yang lain gugur. Wa fil jum'ati fardu ainin. Sedangkan sholat berjemaah dalam Jumat bagi orang laki-laki yang merdeka, yang belek, yang bertempat tinggal dan tidak punya udzur, itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu berarti kewajiban individual, tidak bisa diwakilkan, harus dikerjakan sendiri. Kalau fardu kifayah itu kewajiban kolektif, jadi bisa diwakilkan, bisa dilakukan oleh salah satu dari suatu kelompok. Fardu ainin alaihim, jadi terhadap semua orang laki-laki yang merdeka, yang belek, yang memenuhi syarat, intinya itu wajib melakukan sholat Jumat. Kapan? Idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin, yaitu apabila jumlah mereka mencapai 40 orang yang sama-sama mukallaf, artinya kena taklif, fi abniyatin, yang berada di suatu tempat. Wa alaman nawal iqamata indahum, dan juga arba'ata ayyamin sihahim, dan juga wajib terhadap orang yang berniat untuk mukim bersama mereka selama 4 hari sempurna, 4 hari tanpa putus-putus, 4 hari secara terus-menerus. Maka mereka wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ada pendatang namun dia niat bermukim, niat untuk menginap, bertempat tinggal 4 hari tanpa terputus-putus, maka dia juga wajib mengikuti sholat Jumat di tempat tersebut. Wa alaman balaghahu nida'u syaitin min tarafin yadihi min baladiha. Dan juga diwajibkan kepada orang yang mendengar suara adzan atau suara panggilan, orang yang lantang suaranya, min tarafin yadihi, dari batasan desanya. Jadi di desa lain, namun jadi desa sebelah kan terdengar tuh adzannya. Maka orang yang mendengar adzan tersebut juga wajib melakukan sholat Jumat ke sana apabila di tempatnya sendiri itu tidak mencapai 40 orang misalnya, atau tidak memenuhi syarat. Ada 40 orang tapi tidak memenuhi syarat semua, maka
kalau dia mendengarkan suara panggilan adzan dari suara yang lantang, kalau dulu kan nggak ada speaker, jadi ukurannya itu adalah ukuran orang adzan yang suaranya lantang. Dia mendengar, maka dia juga wajib ikut sholat Jumat di sana. Wa syartuha waktu dhuhri wa khutbatani. Sedangkan syaratnya sholat Jumat di sini adalah harus dilakukan di waktunya sholat duhur. Kemudian wa khutbatani qablaha, dan harus dilaksanakan khutbah 2 kali sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Yasma'uhuma arba'una, yang mana khutbah 2 tersebut bisa didengarkan oleh 40 orang jemaah sholat Jumat tadi, minimal ya 40 orang. Wa antusalla jama'atan bihim, dan harus sholat secara berjemaah bersama 40 orang tersebut. Wa alla yuqarinaha ukhra bi baladiha, dan tidak bersamaan, pelaksananya itu tidak bersamaan dengan Jumat lain dalam satu tempat, dalam satu lokasi. Tidak ada 2 sholat Jumat, tidak boleh. Dalam satu lokasi, satu tempat harus hanya satu Jumat, atau satu komplek, satu desa lah ya, satu desa. Atau mungkin kalau sekarang ini mungkin satu desa kan itu ada beberapa dusun lah. Nah itu kan kadang ada, kalau sekarang sudah banyak ya masjid. Terus wa arkanul khutbataini, sekarang rukun-rukunnya khutbah 2 itu alhamdulillah, yaitu memuji kepada Allah dengan baca alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal wasiyah, dan wasiat bittaqwa, dengan takwa fihima dalam kedua khutbah. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua itu sama-sama berwasiat dengan takwa. Ittaqullaha ta'ala, wusikum bitaqwallah, seperti itu ya. Saya berwasiat pada kalian semua dengan agar bertakwa kepada Allah. Kemudian wa ayatun mufhimatun fi ihdahuma, dan harus ada ayat Al-Qur'an yang dibaca di salah satu khutbah tersebut, baik itu khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Terserah, yang wajib itu adalah salah satunya. Kemudian wa du'a lil mu'minina fis saniyati, dan harus membaca doa ya, membaca doa di khutbah yang kedua untuk orang-orang mukmin. Wa syartuhuma, sedangkan syarat-syaratnya khutbah itu adalah at-taharatu, harus suci, anil hadasaini, dari 2 hadas kecil dan besar harus suci. Wa anil najasati, dan bersih dari najis, suci dari najis, fil badani, badannya, makani, tempatnya, mahmulilahu, benda-benda yang dibawanya, wa satrul aurati, dan menutupi aurat, wal qiyamu, dan harus dalam kondisi berdiri bagi yang mampu ya, wal julusuh, dan duduk bainahuma, di antara 2 khutbah, wal wila'u bainahuma, dan juga harus cepat-cepat, artinya langsung setelah khutbah pertama duduk, langsung khutbah kedua, wa baina sholatin, dan langsung setelah itu sholat. Jadi tidak ada jeda waktu yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sholat Jumat. Wa antakuna bil arabiyah, dan ini yang penting lagi, harus menggunakan bahasa Arab. Kalaupun dalam praktiknya sekarang diterjemah, namun kan bahasa Arabnya masih ada, kemudian diterjemahkan seperti itu. Faslun, utawi iki ku fasal al jamaatu, utawi salat jamaah ala dzukuri ngatasi wong lanang al ahrori kang merdeka, al muqimina kang padha mukim, al balighina kang padha baligh, il ma'dzurina kang ora duweni udzur, fardhu kifayatin iku fardhu kifayah. Wa fil jum'ati lan utawi salat jamaah dalam salat Jumat, fardhu ainin iku fardhu ain alaihi ngatasi al dzukur al ahror ila akhirih. Idza kana dalam tatkala ono apa kabeh ad-dukur al-akhrad ilahihi arba'ina iku 40 mukallafin kang padha mukallafi abniyatin ing dalem siji kenggonan, wa alaman lan wajib ngatasi wong nawa kang niat sapa man al-iqamata ing jumeneng indahum ing dalem sandingi arba'in arba'at ayyamin ing petang dino, arba'ata ayyamin ing petang dino sihahin kang terus-menerus kang ra pegot-pegot. Wa alaman lan wajib Jumat man ing atase wong balawu kang tumeka ing man tidak usaitun apa undangane celukane wong kang lantang suarane min torofin saking pinggirin
negara atau pinggiri negara atau pinggiri tempat. Jadi kang nyandingi opotor, jadi kang nyandingi opotor fi iman min baladiha saking negarani salat Jumat. Wasatuha utawi syarat Jumat waktu duhriku waktu duhur wa khutbatan lan khutbah loro qablaha ing dalam satune salat Jumat. Yasma'u kang krungu huma ing khutbatani al arba'una sapa wong 40. Wa antu sallalan ento den salati lan ento den lakoni apa salat Jumat jamaatan halai salat jamaah bihim kelawan wong 40 arbaon. Wa alla yuqadina ento ora harengi ha ing Jumat ukhra apa Jumat kang liya bi baladiha ing dalem negarane Jumat. Wa kanul khutbatani utawi pira-pira rukun khutbah loro alhamdulillah iku muji Allah alhamdulillah wassalatu lan sholawat ala nabi ing atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu lan wasiat bit taqwa kelawan takwa fihi ma ing dalem khutbatani wa ayatun lan maca ayat siji ayat atau ayatun lan maca ayat mufhimatun kang den fahami fi ihdahuma ing dalem salah siji khutbah loro. Wa doa lan maca doa lil mukminin kanggo wong mukmin fi saniyati ing dalem khutbah kang kaping loro wa syartuhu ma utawi syarat khutbatani at-taharatu iku suci anil hadasaini saking hadas loro wa anil najasa lan saking najis fil badani ing dalem badani wal makani lan penggonani wal mahmuli lan perkara kang den gawa lahu maring man wong atau khatib. Wasatrul aurati lan nutupi aurat wal qiyamu lan ngadeg wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalem antarané khutbatani wal wila'u lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarané khutbatani wa bainas sholati lan ing dalem antarané salat wa antakuna lan yen to ono apa khutbatani bil arabiyati iku kelawan nganggo bahasa Arab. Faslun tining paling fasal al jamaatu tining salat jamaah alad dzukuri atas penapan orang laki al akhwani merdeka al mukim nasi pada mukim al balighi nasi pada balik wa idul ma'dur nasi ta'andi udur fardu kifayatin panika fardu kifayah wa fil jum'ati ban tining ing dalem salat Jumat fardu ainin panika fardu ain alaihim atas ad-dukur al ahrar ila akhirih. Idza kanu ing dalem tekene ibadah pasera ad-dukur arba'ina panika 40 mukallafina sepada beli kabi fi abniyatin ing dalem situng tempat wa ala fi abniyatin ing dalem situng tempat wa alaman ban wajib atas orang nawas aniat pasir orang aliqomatah ndak mukim indahu ing dalem sandinga arba'at ayamin dalem 4 areh si hahir setak kepeget wa alaman ban wajib menapa Jumat alaman atas orang balawah seda pak budak orang nida usaitin punapa panggil nak orang sinyareng suara nah min torofin dari pengkir negara nah yadihi sinyandingi da orang mi apa nak sayadihi sinyandingi menapa ni orang min baladiha dari negara nah salat Jumat wasartu hati ning syarat salat Jumat waktu duhur menika waktu duhur wa khutbatan min khutbah dua qabla haidalum sampun dalam sebelum salat Jumat yasma'u sa'a ngiding humada khutbatani al arba'una pasira orang 40 wa antu sallabar qatu salati dawa ilakone menapa salat Jumat jamaatan halisun jamaah bihim kalaban orang 40 gila wa la yuqarina ta'abarengi hada salat Jumat ukhra menapa Jumat lain di baladiha di negara Jumat warkan khutbataini ini rukun-rukun khutbah 2 alhamdulillah menika maos alhamdulillah wassalatu ala nabi ban maos selawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu ban awasiyat bitaqwa kalawan taqwa bihi ma indal khutbatani wa ayatun ban maos ayat mufimatun semahamaki fi ihdahuma indalum salah satu khutbah 2 wa du'a ban maus doa lil mukminina angkui orang se mukmin fil saniyati indal khutbah nomor 2 wa syurutuhuma tining syarat-syarat khutbah 2 at-taharatu menika suci anil hadasaini dari hadas 2 wa anil najasati dari najis fil baladi fil badani dalam badanah wal makani ban tempatnya wal mahmuli lahu ban barang sakibah khatib wasatrul aurati ban nutupi aurat wal qiyamu ban mancing wal julusu ban toju bainahuma indal antara khutbah 2 wal wila'u ban cepet-cepet bainahuma indal antara khutbah 2 wa bainas sholati ban indal antara salat wa antakuna ban khutbah menapa khutbah 2 ila bil arabiyati kalaban ngakui bahasa Arab. Demikian penjelasan
makna pembacaan dari pembahasan sholat Jumat dan jemaah dari kitab Sunan Taufik. Bila ada yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa min nafsi, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.